Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, kalau kemarin itu kita ngebahas Advan On Move, sekarang di tangan gue sudah ada Advan On Pause. Harganya beda 100.000 teman-teman. Dan apa sih yang ngebedain antara Advan On Move dan juga Advan On Pause yang satu ini? Di video kali ini gue bakal ceritain apa bedanya antara kedua buah smartwatch tersebut. Dan buat lo yang penasaran juga sama Advan On Pause, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Seperti biasa gue bakal cerita dari isi dalam paket penjualannya dulu. Bentuk boxnya kayak gini dan bentuknya masih mirip ya sama Advan On Move sebelumnya. Simple dan ada beberapa nilai jual utama dari jam tangannya. Di dalam paket penjualannya jelas lo bakal dapet jam tangannya, ada buku manual dan kartu garansi, silika gel dan docking charger magnetik yang sistem chargingnya dipakein dua buah pogopin kayak gini. Terus ternyata kita juga dapat strap cadangan yang modelnya stainless steel kayak gini dan ada tracker buat potong strap stainless steelnya kalau dirasa kepanjangan. Bergeser ke sektor desain, kalau Advan On Move itu lebih mengedepankan sektor sporty dan elegan, berbeda dengan Advan On Pause ini yang kesannya itu outdoor banget, kayak yang rigid gitu, yang kuat di segala medan dan gak takut kalau sering kepentok atau terguncang. Untuk materialnya masih sama kayak Advan On Move, dia terbuat dari semacam metal gitu yang ngasih kesan kokoh. Overall desainnya itu membulat dengan ukuran 47 mm dengan frame luarnya yang dibuat oktagonal, tapi dia punya kontur dan aksen layaknya jam tangan outdoor. Di bagian sisi kanan jam tangannya terdapat dua buah tombol yang punya bentuk yang beda juga. Tombol yang di atas dibuat menyerupai crown yang fungsinya selain sebagai tombol power, dia juga berfungsi sebagai tombol gulir. Sedangkan tombol yang di bagian bawah fungsinya sebagai shortcut untuk masuk ke menu olahraga. Selain itu, masih di sisi kanan terdapat satu buah mikrofon, sedangkan sisi bagian lainnya dibuat polosan aja. Oh ya, untuk ring bezelnya yang dibuat membulat, dia punya aksen ala-ala baut yang ngasih kesan kokoh dan industrial banget. Bergeser ke bagian belakang atau bagian bawahnya, di sini terdapat sensor, beberapa informasi tentang jam tangannya, serta ada sebuah loudspeaker di sana. Dan gak lupa ada pogopin untuk charging. Sedangkan untuk strapnya sendiri punya desain yang menurut gue cocok ya sama penampilan dari jam tangannya. Materialnya rubber, berasa lembut dan dipakainya nyaman. Dan motifnya menurut gue cocok sama desain dari jam tangannya. Sedangkan opsi untuk strap yang stainless steel ini bakal cocok kalau lo mau pakai jam tangannya buat acara formal. Untuk ukurannya tinggal disesuaikan aja. Kalau buat ukuran tangan kayak gue ini, gue butuh motong 4 tali jam biar enak dipakainya. Dan untuk gonta-ganti strapnya juga gampang ya, karena dia punya ukuran strap 22 mili dan punya sistem penguncian quick release. Oke, sekarang gue mau ceritain fitur apa aja yang ada di jam tangan Advan On Pause ini. Tapi sebelum itu ada satu fakta yang menarik yang masih sama kayak Advan On Move sebelumnya, yang menurut gue masih ada kaitannya sama wearable-nya Huawei. Jadi pas gue iseng ngecek OS dari jam tangan ini, sistem dari jam tangannya ini ditenagai oleh Open Harmony. Dan masih sama, asumsi gue di sini ini adalah salah satu license terbuka dari Huawei yang bisa dipakai di banyak produk jam tangan, yang salah satunya dipakai di Advan On Pause ini. Entah bener atau enggak, tapi secara garis besar tampilan menu dari jam tangan Advan On Pause ini mirip sama Harmony OS-nya dari Huawei. Misalnya tampilan icon menu, tampilan heart rate, dan lain sebagainya. Oh iya, terkait dengan fitur, ada dua fitur yang menjadi highlight Advan dari jam tangan yang satu ini. Yang pertama, dengan harganya yang cuma sekitaran 900 ribuan aja, jam tangan ini sudah dibekali fitur GPS yang bisa kita gunakan buat tracking rute yang kita ambil saat kita berolahraga di luar ruangan kayak lari outdoor atau walking outdoor. Terus yang kedua, ada fitur AI yang bisa kita gunakan. Sebenarnya fitur AI ini kalau menurut gue lebih ke perintah suara yang bisa kita lakuin melalui jam tangan dan diteruskan ke AI dari handphone yang kita pairing sebagai hostnya. Untuk fitur lain seperti pembaca detak jantung, oksigen dalam darah, tingkat stres, pedometer, dan tracking tidur udah jadi standar ya di jam tangan yang satu ini. Oh iya, hampir lupa, kalau di jam tangan ini ada satu fitur pengukur kesehatan dengan sekali sentuh aja. Jadinya saat kita mau mengukur detak jantung, oksigen dalam darah, dan tingkat stres, cukup sekali klik udah dilakukan semuanya sekaligus. Nggak lupa kalau Advan On Pause ini juga dibekali fitur ketahanan air yang bisa menyelam hingga ke kedalaman 50 meter atau 5 atm. Seperti biasa, untuk bisa terhubung ke handphone yang kita gunakan, kita sebagai pengguna wajib mendownload aplikasi yang namanya adalah OnWear Pro, yang bisa lo download lewat Play Store atau bisa scan barcode yang ada di buku manualnya atau saat pertama kali setting jam tangannya.
Di dalam aplikasinya seperti biasa juga banyak hal yang bisa lo atur, mulai dari mengatur target olahraga, mengatur settingan notifikasi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling berguna dari aplikasi ini menurut gue adalah kita bisa tahu lebih jelas dan lebih detail mengenai data kesehatan yang udah kita kerjain. Kayak misalnya data detak jantung, data pedometer, data stres, dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi ini juga lo bisa atur watch face, dan di sini pilihannya banyak banget dan gratis semua. Selain itu, lo juga bisa customisasi watch face menggunakan foto dari aplikasi ini. Buat lo yang nanya bisa connect ke Strava atau enggak, lewat aplikasi ini lo bisa juga menghubungkan jam tangan ini atau menyinkronkan data olahraga yang udah lo kerjain ke Strava. Caranya tinggal masuk ke aplikasi, pilih My, pilih More Setting, dan pilih Strava atau Google Fit. Kayak yang tadi gue bilang, kalau jam tangan ini punya speaker dan mikrofon juga, yang salah satu fungsinya adalah untuk telepon, dan yang kerennya di sini dia bisa untuk telepon WhatsApp, nggak cuma untuk telepon reguler aja. Selain itu, feel pakai jam tangan ini menurut gue juga udah termasuk nyaman ya untuk kebutuhan harian, kayak misalnya olahraga atau dipakai buat jalan-jalan atau kerja, berasa nyaman-nyaman aja. Bahkan gue ngerasa Advan On Pause ini lebih ringan dibandingkan dengan Advan On Move. Tapi tetap ya, kalau dipakai untuk tidur masih terlalu besar bodi jam tangannya, jadi kurang nyaman. Oh ya, menurut gue cara pengoperasian jam tangan ini juga nyaman. Swipe untuk pilih aplikasi juga udah mulus gerakannya. Meskipun belum yang 60 Hz, tapi menurut gue udah cukup. Oh ya, untuk mesin getarnya Advan On Pause ini beda ya. Dia sedikit lebih padat dibandingkan dengan Advan On Move, jadi berasa lebih premium aja kesannya. Dan buat yang tanya apakah jam tangan ini bisa balas notifikasi, jawabannya belum bisa ya. Paling bisa ngasih pesan default aja yang basisnya dikirim via teks kalau kita nolak panggilan telepon. Itu pun kalau kita mau, kalau kita nggak mau ya nggak kekirim otomatis pesannya. Nah, hal terakhir yang mau gue bahas dari jam tangan ini adalah baterai. Advan On Pause dibekali baterai berkapasitas 420 mAh yang katanya bisa bertahan sampai 14 hari, dan menurut gue bisa dibilang hampir akurat ya, karena pas gue pakai jam tangan ini seharian full, baterainya berkurang cuma 3-5% aja, dan itu udah termasuk gue pakai tidur dan ngetes GPS-nya juga. Untuk chargernya sendiri menurut gue standar aja, dengan kapasitas charger 5 volt 2 ampere, baterainya bisa keisi penuh kurang dari 2 jam. Kesimpulan gue buat Advan On Pause ini dengan harga yang terpaut 100.000 lebih mahal, sejujurnya gue lebih suka desain dari Advan On Move. Tapi kalau lo anaknya yang outdoor banget, bakal cocok banget deh pakai Advan On Pause ini. Selain itu, dengan budget yang lebih mahal sedikit, lo bakal dapat strap stainless steel cadangan, jadi bisa pakai jam tangan ini buat kegiatan outdoor atau acara formal juga. Dan jangan lupa juga kalau kapasitas baterainya itu lebih besar, tapi dengan konsekuensi charger yang dikasih itu masih pakai pogo pin, bukan wireless charger. Selebihnya secara spek masih sama, secara fitur pun juga masih sama, jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan lo masing-masing. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Advan On Pause, sebuah smartwatch dari Advan yang harganya cuma 900 ribuan, tapi dia tetap punya fitur GPS. Kita dikasih strap tambahan yang stainless steel seperti ini, dan kita dikasih trackernya untuk potong tali jamnya. Untuk fiturnya sebenarnya nggak jauh beda dengan Advan On Move yang sebelumnya kita bahas. Cuman untuk desainnya menurut gue yang satu ini lebih durable teman-teman. Tapi ya, semua yang gue sampaikan di video kali ini tuh murni pendapat gue pribadi. Kalau misalkan kita berbeda pendapat, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Advan On Pause. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.